1, 2, 3, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suparman dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat sebagai pengawas SMP. Pada kesempatan ini akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan kurikulum operasional sekolah. Bapak dan Ibu peserta pelatihan, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas berbagai materi, di antaranya capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, termasuk juga tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang kita sampai kepada materi berikutnya, yaitu yang berkaitan dengan kurikulum operasional sekolah. Kalau dulu kita mengenal tentang apa yang disebut dengan KTSP. Nah, di dalam membahas kurikulum operasional sekolah juga ada beberapa materi, di antaranya ini yaitu komponen-komponen kurikulum operasional sekolah. Kemudian juga ada prinsip kurikulum operasional satuan pendidikan dan juga prosedur penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Baik, mari kita bahas ya bersama-sama, mari kita diskusikan bersama-sama yang berkaitan dengan apa saja yang termasuk komponen-komponen kurikulum operasional pada satuan pendidikan. Sudah kelihatan? Sudah ya? Di antaranya karakteristik satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga, pengorganisasian pembelajaran. Yang keempat, rencana pembelajaran. Kemudian yang kelima, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesi. Serta yang terakhir adalah lampiran. Nah, ini komponen-komponen yang wajib ada di dalam kurikulum operasional satuan pendidikan. Baik, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, karakteristik satuan pendidikan. Ini perlu ada di dalam kurikulum operasional itu. Mengapa? Ini untuk menunjukkan bahwa ciri ya, jadi satuan pendidikan itu punya ciri khas ya, punya ciri khas terkait dengan situasi kondisi yang ada di satuan pendidikan tersebut. Apakah ciri khasnya pada unsur peserta didik, kemudian sosial budaya, guru, atau tenaga kependidikan ya. Ini bisa digali atau bisa ditemukan melalui analisis konteks. Itu terkait dengan karakteristik satuan pendidikan. Yang kedua, visi, misi, dan tujuan. Itu pun perlu, sangat penting ada di sekolah, wajib adanya di kurikulum operasional ini. Ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya dan tidak bisa dipindah-pindah, diputar-putar. Misalnya tujuan dulu baru menyusun misi, baru visi. Tapi harus dari visi dulu, ini runtut ya. Alurnya runtut dari visi, kemudian misi, dan tujuan. Mungkin Bapak Ibu peserta sudah paham tentang visi itu sendiri, di mana visi itu merupakan harapan atau cita-cita atau keinginan ya dari satuan pendidikan, apa yang diharapkan kelak ya melalui proses pembelajaran atau pengelolaan sekolah ini. Nah, visi tersebut, harapan tersebut dimunculkan atau dengan misi ya, dengan apa? Dengan misi ya, diwujudkannya itu ya. Kemudian baru nanti muncul tujuan pembelajaran. Karakteristik satuan pendidikan dan visi, misi, serta tujuan ini bisa dimodifikasi atau ditinjau ulang begitu, minimal 4 atau sampai 5 tahun sekali begitu.
tidak setiap tahun untuk karakteristik dan visi misi. Maaf Baik, Pak, slide-nya belum diganti. Selanjutnya yaitu komponen pengorganisasian pembelajaran. Ini merupakan suatu cara ya dari suatu satuan pendidikan dalam mengatur muatan kurikulum ya dalam tentang waktu tertentu ya atau cara untuk mengelola pembelajaran untuk mendukung capaian pembelajaran dan profil pembelajaran Pancasila. Bisa misalnya menggunakan mingguan atau sistem blok atau cara lain yang relevan dengan satuan pendidikan itu sendiri. Yang di dalamnya mencakup tentang intrakurikuler, berisi muatan-muatan mata pelajaran dan muatan-muatan tambahan lainnya, misalnya muatan lokal gitu ya. Kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Kemudian yang terakhir yang berkaitan dengan ekstrakurikuler merupakan gambaran eskul dalam bentuk matrik atau tabel begitu. Itu pengorganisasian pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu rencana pembelajaran. Ini menggambarkan rencana pembelajaran selama setahun ajaran. Berisi alur pembelajaran atau unit mapping untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integratif. Program prioritas satuan pendidikan. Nah, untuk pengorganisasian dan rencana pembelajaran bisa ditinjau ulang ini minimal 1 kali dalam 1 tahun. Jadi tiap tahun itu ditinjau ulang ya. Tentu saja untuk perbaikan. Kalau misalnya yang sudah maksimal tinggal diteruskan. Kalau ada yang kekurangan itu diperbaiki atau disempurnakan begitu ya. Untuk yang kedua ini ditinjau setiap 1 tahun sekali. Kemudian yang kelima itu pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Ini juga perlu ada ya, wajib ada di dalam kurikulum operasional sebagai untuk meningkatkan ya. Untuk meningkatkan kualitas ya. Perlu ada pendampingan ya. Setelah ada pendampingan dievaluasi sampai sejauh mana keberhasilan dari program yang telah dilaksanakan. Kemudian nanti akan muncul hasil barangkali. Akan muncul hasil, ada yang perlu diperbaiki, ada yang sudah mencukupi, ada yang sudah baik. Nah, yang sudah baik dibagaimanakan, yang perlu diperbaiki harus dibagaimanakan. Mungkin salah satu di antaranya yang masih kurang, perlu ada di tingkatnya, apakah di sisi gurunya atau di sisi yang lainnya. Begitu. Kemudian yang terakhir adalah lampiran. Ya, lampiran di sini berupa contoh-contoh rencana pembelajaran. Ya, contoh-contoh saja ya. Untuk 1 tahun misalnya, tidak usah seluruhnya ya, seluruh rencana pembelajaran dilampirkan di dalam kurikulum operasional tersebut begitu. Kalau setiap tahun dilampirkan ya tentu semuanya dilampirkan, semua mata pelajaran itu akan ya terlalu tebal begitu. Contoh-contohnya saja begitu. Yang lainnya bisa disimpan di laptop begitu atau berupa file begitu. Kemudian contoh-contoh penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi mungkin produk ini ya, produk dari penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang terakhir itu referensi atau landasan hukum yang berkaitan dan yang up to date begitu. Ya. Itu barangkali secara garis besar dari komponen-komponen yang wajib ada begitu, yang wajib ada dalam kurikulum operasional. Ya, mungkin saya simpulkan bahwa diulang kembali ya,
bahwa kurikulum operasional komponen kurikulum operasional itu ada 6 begitu ya, ada 6 seperti yang barusan telah disampaikan. Itu barangkali pertemuan hari ini ya. Ada yang mau bertanya atau dianggap cukup? Bertanya Pak. Silakan barangkali. Ya Pak, terima kasih Pak. Saya guru bahasa Indonesia Pak. Pak, kalau di sekolah itu kami kan sebagai guru sekolah penggerak. Tapi saya juga mengajar di kelas 8 kan sekolah penggerak kelas 7 ya Pak ya. Kemudian yang kurikulum umum di kelas 8. Berarti saya bertugas membuat pembelajaran ataupun membuat kalau di ini modul ajar dan RPP juga ya Pak ya. Karena kurikulumnya berbeda itu kami seolah-olah mengerjakannya 2 ya Pak ya. Mohon petunjuk Pak, mana yang didahulukan? Ya. Terima kasih ya, terima kasih. Dari siapa ini ya barusan ya? Dari Ibu ini ya, Ibu Elia. Dari Ratna Pak. Terima kasih pertanyaan bagus sekali ya. Dari Ratna, punten, maaf ya, Ratna ya, dari Ratna ya, punten. Betul apa yang Ibu dari Ratna sampaikan ya. Ini kondisi real di lapangan, apalagi di sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang jumlah siswanya sedikit, tentu saja pendidiknya juga begitu ya. Jadi dua tingkat ya. Misalkan kelas 7 dan kelas 8. Kaitan dengan program sekolah penggerak ini untuk tahun ini ya terbatas baru kelas 7 saja. Baru kelas 7 saja. Mungkin tahun depan bertambah katanya di 10.000 ya, atau tahun depan selama 3 tahun mudah-mudahan meningkat ya. Nah, berkaitan dengan tugas Ratna sebagai guru, Ibu Ratna sebagai guru di 2 kelas begitu, kelas 7 dan kelas 8, tentu saja itu dua-duanya punya kewajiban ya, di 2 kelas itu punya kewajiban. Di kelas 7 menggunakan kurikulum sekolah penggerak, di kelas 8 itu menggunakan kurikulum 13 seperti ya program-program pembelajaran RPP dan lain sebagainya, itu harus ada dua-duanya ya. Barangkali itu ya, terima kasih ya, Pak. Cukup ya dari saya, waktunya karena sudah habis. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.